Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Gue itu dulu udah di motor, lu tau sendiri lah dunia motor segala macam juga pergaulan tau lah nongki sono nongki sini. Itu nyerempet-nyerempet tuh Bang Dot. Ya kalau ini sampai nyerempetnya Bukan nyerempet lagi udah ada. Oh, yang ngeri ya. Gua mau ngambil tangga dulu deh. Kenapa tuh? Ngomongnya ketinggian kagak nyampe gua. Nggak, jangan sok bersilah. Gua kan bekas random. Model. model Cewek gua mantan gua sehari 3 kali ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung Ustaz datang, Ustaz. Kalau nggak saya kebagian juga. Allah Akbar. Apa kabar semua? Sehat. Alhamdulillah. Ini lagi ngobrolin masa lalu. Masa lalu. Iya, masa lalu. Biarlah masalah. Siapa yang nggak punya masa lalu? Betul Ustaz. Kita ini kan berawal dari masa lalu, masa sekarang menuju masa depan. Tapi pada kita banggain nih Ustaz. Mereka kan bocah kemarin, nggak tahu apa-apa. Mungkin kalau sekarang orang-orang pada maaf nih, gitu. Itu masanya udah lewat gitu. Bangga dengan Kita udah selesai itu ya, udah selesai. Tapi mereka sekarang bangga-banggain. ente mabuk 1 jam, saya 3 hari kayak gitu. Emang pingsan Ustaz. Nah, itu Masuk gimana Jumat Pulang Senin itu. Nah, kan kita sebagai orang yang telah melewati masa lalu nih Ustaz. Iya. Kadang suka membangga-banggakan bahkan menjadi pengalaman yang diceritakan padahal kan itu aib Ustaz. Nah, itu cara menyikapinya dalam Al-Qur'an. Syarat taubat itu diterima, an-nadamu fil qalbi, menyesal. Orang kalau nyesal itu kan nggak ada nyebut-nyebut lagi. Ini kalau malah setiap ketemu saya mabuk, saya ini, saya ini, itu berarti nggak ada nyesal sebetulnya. Karena bangga. Bangga. Dia mesti pertama di dalam itu adalah sebelum istighfar. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah menyesal baru diungkapkan ke mulut. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Astaghfirullahaladzim. Setelah dinyatakan dengan lisan, baru proses yang ketiga. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk nggak ngulangin lagi. Itu kata Abdullah bin Abbas, bukan kata Abdul Somad. Artinya jangan diulang-ulang lagi untuk bercerita tentang masa lalu itu. Tutup, close. Masukkan dia ke dalam kotak, kotaknya dikunci, kuncinya buang ke Pulau Seribu. Oke. Tapi gini, Tat, kalau misalnya ada orang yang saat ini sudah jadi orang beriman nih. Ya. Nah, dia menceritakan masa lalunya yang kelam, itu cuma untuk jadi pelajaran sebetulnya bagi orang-orang. Saya nih saat ini jadi orang yang beriman tapi punya masa lalu yang luar biasa kelam. Jadi kalian semua yang hari ini punya masa lalu yang kelam nggak usah patah arang gitu ya, karena suatu saat kalian bisa berubah kayak saya. Nah, itu gimana? Dari mana kita tahu bahwa zaman dulu sahabat Nabi ada yang minum khamar, ada yang menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibri, Tauhud, Naham. Mereka juga membunuh anak-anak kecil karena malu punya anak perempuan. Dari mana kita tahu? Ya. Karena cerita kan? Betul. Loh, tadi Ustadz bilang nggak boleh menceritakan. Ada cerita untuk mengambil pelajaran, tapi ada cerita untuk membangga-banggakan. Itu bisa kelihatan dari caranya, dari objeknya. Maka ketika orang berkata, jangan minum khamar, jangan berzudi, jangan berzina, karena susah untuk melakukan perbuatan baik di masa akan datang, sebenarnya dia sedang menasehati dan ingin supaya kita jangan melakukan seperti yang dia lakukan. Tapi ada orang yang ingin menyatakan bahwa dia lebih hebat, dia lebih, sebetulnya belum hijrah yang sesungguhnya, belum tobat yang sebenarnya. Padahal Allah berusaha menutup aib dia, tapi dia mengumbar aibnya. Yang sudah ditutupi Allah jangan dibuka lagi. Oke. Nah, kapan kita tahu bahwa Allah sudah menutupi itu kita gitu loh? Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat malam Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Kenapa? Supaya kita senantiasa takut dan berharap kepada Allah.
Karena kalau begitu dia selesai tobat langsung masuk WhatsApp, tobat diterima. Centang biru tobatnya. Iya gitu. Ustaz, ini kan kadang punya pengalaman masing-masing dan bahkan ada temen yang punya masa lalunya hancur dengan sehancur-hancurnya gitu. Bahkan kita juga sebagai teman bingung mau harus bagaimana. Nah, menurut Ustadz dari Quran apa sih yang bisa membesarkan hatinya kembali untuk bangkit dari keterpurukan? Datang seorang yang sudah membunuh 99 orang. Sebelum Nabi Muhammad, zaman Yahudi. Bani Israel. Menemui tokoh agamanya. Saya sudah membunuh 99 orang, apakah Tuhan mengampuni dosa saya? Kata tokoh agamanya, Tuhan tidak mengampuni dosamu. Lalu dia cabut pisaunya, kalau begitu kau yang ke-100. Kejadian itu? Iya. Karena dia sudah putus asa. Kalau aku dimurkai Tuhan, sekalian aja ku bunuh kau sekalian. Tapi ke dalam Islam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan semua dosa-dosa. Walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosa dengan syarat taubat nasuha. Sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kembali lagi Bahwa kamu berjudi, berzina, minum khamar, Allah mengampuni dosa kamu. Tapi aku khawatir aku belum diampunkan Allah. Innallaha la yaghfiru ma yushraka, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, tapi aku masih khawatir. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti tak ada dosa. Ya, tapi aku tak khawatir. Ya udahlah, kau masuk. Mati aja lah, dari tadi dimotivasi nggak bangkit-bangkit juga. Banyak kan khawatirnya. Iya, udah 3 kali kita kasih tahu, nggak juga. Ya gini, Sat. Jadi, kan ya saya jujur aja lah ya teman-teman ya. Jadi memang masa lalu saya agak kelam lah gitu bisa dibilang. Ya banyak dosa lah Sat gitu. Sampai kadang-kadang membuat saya minder Sat. Gitu ya, Minder kalau kita jadi, apalagi misalnya kan ada komunitas, misalnya komunitas hijrah atau apa gitu. Jadi kadang-kadang pantas gaya di situ gitu. Ini gimana menatanya supaya saya jadi bisa. Orang yang tahajud, haji, umroh, zikir, baca Quran, merasa dirinya penghuni surga. Orang yang berzina, minum khamar, berjudi, mabuk, sakau, kemudian dia bertobat, dia merasa dirinya penghuni neraka. Lebih baik merasa diri penghuni neraka lalu takut sama Allah, atau merasa diri penghuni surga lalu merasa sudah terjamin. Takut sama Allah, penghuni neraka. Jadi kita hati-hati. Jangan sombong. Ya. Karena Jebakan ini. karena rumput yang kau injak hari ini, rumput yang kau injak hari ini, besok akan tumbuh di atas kubur. Jadi, makanya ada ungkapan, hiasilah dirimu dengan maksiat, jangan hiasi dengan taat. Ini kalimat kalau salah faham orang bisa mabuk sako terus. Gimana tuh? Diselesaikanlah ini satu kalimat ini. Jalaluddin Ar-Rumi, hiasi dirimu dengan maksiat, jangan hiasi dirimu dengan taat. Maksudnya, kalau sudah buat ketaatan, lupakan. Oke. Tapi kalau buat maksiat, ingat. Ingat, tapi bukan untuk diceritakan. Supaya apa? Supaya merasa, aku ini banyak dosa, aku ini banyak salah. Sampai-sampai disuruh masuk surga pun, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku nggak layak masuk surga. Ya. Kata Allah, kau masuk surga, aku nggak layak. Kalau gitu kau masuk neraka. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Aku nggak sanggup masuk neraka. Terus kau mau masuk kemana? Ya emperan surga pun nggak apa-apa. Yang penting masih nyium bau surga. Yang penting masuk surga. Masuk surga malu-malu kucing. Ustaz, misalkan kita sudah bertobat nih Ustaz, namun Allah sengaja membayangkan dosa-dosa kita masa lalu. Apakah itu memang Allah munculkan agar kita tidak sombong atau memang itu godaan setan Ustaz? Kalau dengan terbayang dosa itu justru kita membuat putus asa, berarti dari setan. Tapi kalau terbayang masa lalu itu membuat kita merasa takut kepada Allah, merasa nggak layak jadi orang baik, merasa belum layak masuk surga, dan membuat kita memotivasi untuk wudu, rajin puasa, sunat, berzikir, baca Quran, berarti dia adalah ilham dari Allah yang dikirimkan melalui malaikat masuk ke dalam hati kita. Kalau yang dari setan namanya waswasa.
Alladzi waswisu, bisikan-bisikan membuat kita berbolak-balik. Lihat efeknya kemana. Kalau kita menjadi takut kepada Allah, menjadi lemah, menjadi rendah hati, menjadi nggak sombong, bahwa aku ini nggak layak disebut orang baik, aku ini banyak dosa, aku ini banyak salah. Berarti ilham supaya kita tetap baik, supaya nggak angkuh. Karena dosa yang paling ngeri bukan khamar, bukan zina, bukan mabuk, bukan sakau. Sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Oke. Nah, ini berbicara soal sombong itu tadi, Tat. Ini kita berbicara nih ke belakang nih. Banyak orang yang di belakang dia punya posisi bagus, jabatan bagus, post power syndrome lah kalau kita bilang ya kan. Malah di ke depan, dulu saya. Nah, itu kan masih suka ada tuh orang yang kayak gitu. Artinya dia bukan cuma ngomongin dosanya doang, tapi kebanggaan terhadap masa lalu yang nggak pernah hilang gitu, Tat. Nah, ini gimana menghadapi orang-orang seperti ini, atau apa yang harus dilakukan orang-orang yang demikian? Saya banyak ketemu dengan orang-orang tua. Dan saya melihat dia belum selesai dengan dirinya. Saya sarjana pertama dari kampus ini. Saya orang pertama di sini. Saya yang dia ceritain ke bocil-bocil yang nggak ngerti. Orang ini hanya saling megang sikap. Maklum orang tua. Dan saya berpikir, apakah saya nanti ketika berumur 60, 70 kalau umur saya panjang, saya selamat dari itu? Belum tentu kan? Tapi saya pernah ke satu daerah, negeri itu bergelar disebut dengan negeri 1000 suluk. Orang yang banyak berzikir. Di situ saya ketemu orang-orang tua, nggak banyak ngomong, nggak cerita masa lalu. Dia lebih banyak memetik tasbih. Ternyata mereka punya target-target. Satu hari satu hari istighfarnya 1000, solawatnya 1000, la ilaha illallahnya 1000. Saya kalau engkau takdirkan umurku panjang 60-70, ya Allah, aku ingin masuk golongan yang mereka yang menyibukkan diri dengan zikirnya, bukan menyibukkan diri dengan masa lalunya, sehingga sekarang ngelihat orang nggak lagi hormat ke dia, belum berdamai dengan diri sendiri, belum selesai dengan diri sendiri, masih lagi mengalami masa lalu. Saya nggak minta kalian hormati saya, tapi tolong hormati saya. Gini dong Bang, kalau gitu. Ini apa nih, Ustaz? Ini true story teman-teman, ya kan ya? Jadi gimana, Ustaz, cara menolak temen, ya, teman kerjaan lah, ya dulu nyari nafkah bareng segala macam, terus saya sebenarnya lebih memilih diam kalau saya nggak tahu nih, saya minta saran sama Ustadz lah. Dia ngajak lagi untuk bernostalgia, tapi sementara saya nih sudah merasakan nikmatnya, Afwan ya Ustadz ya. Saya sudah merasakan nikmatnya sujud, saya sudah menikmati apa saum, iya, gitu ya. Ini teman kerja dulu nih. Edwin, Bang Edwin bukan abang ya, Bang. Bukan abang. Gimana nih Ustadz? Cara saya menyikapi itu gitu loh Ustadz. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat perbuatan mungkar, perbuatan yang tidak baik, maka sikap kita dia. 3, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Kamu jangan lagi buat dosa. Nggak sanggup melakukan itu, fabilisani, dengan lisan. Mohon maaf saya takut kembali terjerumus ke masa lalu. Nggak juga sanggup. Yang terakhir, fabiqalbih, dengan hati. Dengan hati artinya nggak ngikut. Wadzalika adhaiful iman, itulah selemah-lemah iman. Karena kalau kita lihat orang nyasar, kita selamatkan dia atau diam? Kita selamatkan. Kita berdua nih, kita udah jelas-jelas nyasar ini, mau nyari rumah Bang Jody, tiba-tiba ke kuburan. Terus ya, kita kasih tahu, Pak driver, mohon maaf, ini kita ini nyasar. Masa orang nyasar kita diam kan? Yang lebih fatal lagi, orang nyasar malah kita besarkan hatinya. Nggak apa-apa, nyasar baru sekali, itu biasa. Biar tahu sekali-sekali gitu. Jadi kalau ada orang nyasar tuh kita nasihati, kita bawa ke jalan yang benar. Bukan kita besarkan hatinya biar supaya dia nggak merasa nyasar. Tapi kan nggak mudah kan Ustadz, karena kan ini kan teman nih, kan apa namanya, peer-nya kita nih, ini grupnya kita nih, circle satu geng, bestie. Soulmate. Ayah diallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena satu orang.
khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Dalam hadis lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itulah dakwah itu. Ya. Dakwah itu bukan tabligh akbar, ceramah, bukan. Dakwah itu adalah merubah orang dari satu kondisi yang tidak baik kepada yang lebih baik. Meskipun selama ini rezeki itu ada di situ. Rezeki ini kan sudah dibagi Allah, tinggal kita pilih mau yang halal apa yang haram. Ya. Ustadz yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini manusia setengah setan. Nah, tapi gini, orang kan juga kadang-kadang berpikir bahwa dosa itu kan enak, dosa itu kan gampang. Nah, kita yang tadinya mau ngarahin orang, karena kita misalnya dulunya pendosa juga, malah kita ketarik tuh. Yang tadinya kita, jangan itu nyasar, arahnya yang benar begini. Iya. Tapi bukannya kita yang bisa membenarkan orang dari yang kesasar, kita yang malah ikut kesasar. Nah, itu gimana, Tat? namanya tukang pancing dilarikan ikan paus. Dia yang kelunturan, Ustaz. Harusnya kita yang meluntur. Bener. Kita yang tarik loh. Itu sering kali kayak gitu kan? Makanya yang namanya hidup ini memang dari dulu memang ada dua. Ada Kabil, ada Habil. Ada Fir'aun, ada Musa, Ya. ada Namrus, ada Ibrahim, ada Titus, ada Isa, ada Herodes, ada Yahya, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada Nabi Muhammad, ada aku, ada kamu. Nah, iya. Jadi memang ini dari dulu sudah ada, cuman beda gayanya, bahasanya, alatnya, multimedianya, alatnya aja yang beda. Sebenarnya hidup ini nggak berubah. Iya. Seperti perasaan aku ke kita semua. Iya. Nah, gimana jadi supaya kita tidak terbawa, Tat? Ketika kita ingin mengajak orang untuk berbuat baik, kitanya juga sebenarnya belum baik-baik amat gitu, Tat. Makanya pondasi kekuatannya dulu, keyakinan, iman, antuk minabillah, beriman kepada Allah, Allah yang mengatur, Allah yang menyelamatkan kita. Antum minabillah wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita kuatkan ini, tapi setelah kita kuat, kita nggak mau selamat sendirian. Nggak boleh kita egois. Kita mesti narik orang untuk menyelamatkan dia. Kalau kita sedang nyebrang jalan ini, ada orang yang lemah, tua, anak-anak, nggak mungkin kita menyelamatkan, pasti kita selamat. Iya. Jadi bicara masa lalu, kalau misalnya sangat mengerikan sekali, bahkan mungkin sampai harus berhadapan dengan sebutlah mungkin sosok yang kriminal begitu. Nah, kita mau lepas dari itu, tapi ancamannya kita bisa dianggap nanti, wah itu pengkhianat. Informasi ada di dia semua, gini. Takut kita jadinya, Ustaz. Kita tinggal di negara hukum. Kita dilindungi oleh Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri. Kita ini ada pengacara, ada hukum, ada pemimpin. Jadi kalau ada orang ketakutan, dia bisa lapor. Lapor kemana? Lapor ke Bang Jody. Lapor, Pak. Lapor ke Bang Ade. Jadi kita ini bukan tinggal di hutan. Ya. Apa yang membuat kita tidak sendiri takut? gitu, Ustaz, maksudnya Kita ya? nggak sendiri. Makanya alaikum bil jamaah. Kamu itu berjamaah, jangan sendirian. Man syadza finnar. Sendirian masuk neraka. Makanya ada komunitas-komunitas, komunitas ontel syariah. Dia maunya slow. Emang udah tua, Ustaz. Kuat kenceng. Lutut ya kena ya. Ya, ketika kita cerita, ngobrol, berbagi cerita, di situ ada pengacara, di situ ada pensiunan, di situ ada polisi, di situ ada tentara, di situ ada lawyer. Jadi kita sebenarnya saling menguatkan. Masalul mukminin kamasalil asjar. Orang beriman itu perumpamaannya seperti pohon kayu. Pohon kayu kalau dia sendirian datang angin kencang patah. Ya. Tapi kalau dia rame, dia ada penyeimbang. Ada tempat bersandar. Kuat ya. Makanya pohon jangan ditebang-tebangin. Jangan, nggak boleh. Ustaz, seringkali ini kan masa lalu yang suram itu datang dari orang terdekat, bahkan dari keluarga sendiri. Dan untuk gimana kita agar tetap bisa menjaga silaturahmi dengan keluarga, walaupun hati tuh selalu menyayat kalau inget itu, Ustaz. Agar tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga itu bagaimana? Ada orang-orang yang pernah melukai kita di masa lalu, entah itu pelecehan, entah itu ngajak buat dosa, entah macam-macam. Kalau dia belum berubah, belum bertaubat dari perbuatan dosanya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau kita dekat dengan dia, silaturahim, kita akan kembali ke hitam. Maka kalau nyambung silaturahim dapat pahala. Tapi kalau menjauh kita selamat. Darul mafasid, menolak mudarat, muqaddam ala jalbil masalih, daripada mengambil manfaat.
Kaedahnya menolak mudarat lebih dikedepankan, lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Tapi nggak boleh memutuskan silaturahim. Kita nggak mutus silaturahim, hanya menjaga jarak. Ketemu, say hello, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, selesai. Karena kalau terlalu akrab, Takutnya kelunturan lagi. minjam uang. 100.000 dulu Enak kita di tadi. situ ya gitu ya. 100 dulu, cepet dulu. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Sekarang gini, apa hukumnya orang yang mungkin membeda-bedakan masa lalu orang? Misal ya, ini sudah hijrah dia. Ya. Seperti kayak Bang Jody saat ini begitu, ya kan? Tapi tetap ketika mau melanjutkan hidup, misalnya mencari pekerjaan di sini, di situ, dilihat orang, ih ini dulu orang masa lalunya kayak gini, ini. Itu di Islam bagaimana tuh? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Orang yang suka menjudge orang. Kau dari tanah, aku dari api. Aku lebih mulia, kau lebih hina. Perbuatan siapa? Setan. Iblis. Iblis nggak digoda setan, karena dia GM-nya. Direkturnya, dirutnya. CEO. Ownernya. Jadi kalau ada orang yang begitu, berarti titisan. Siapa yang bisa menjamin kita ini siapa di antara mulia di antara kita? Ya. Inna akramakum, yang paling mulia di antara kamu, indallah atqakum, yang paling takwa. Takwa. Takwa itu maksudnya takut kepada Allah, bukan takut istri tua. Takwa yang paling Kita kepikiran itu aja enggak ya? yang paling takwa di antara kita ini siapa yang menjamin bahwa saya lebih tinggi? Ya, karena kursinya lebih tinggi. Tapi bahwa di antara kita yang lebih takwa hanya Allah yang tahu. Karena kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini di dalam, nggak ada yang tahu. Sampai sekarang belum ada alat detektor takwa. Baju takwa ada. Nah, ini berbicara soal takwa tadi kan. Ketika kita ngerasa kita lagi dalam fase hijrah, kita berusaha buat lebih baik, kita merasa diri kita bertakwa. Terus kita ngelihat nih, ada orang di depan kita ahli maksiat, Tat. Nah, kadang Depan. Enggak, saya belok di sini nih. sini dong. Jadi saya nggak spesifik. Iya, nih. iya, Jadi iya. belok ke sini. Jadi ada di depan kita orang ahli maksiat. Nah, terus kita merasa nih orang nih, kita mengecilkan lah. Artinya kita ngerasa lebih bagus karena kita lagi dalam Lebih fase baik itu. gitu ya. Suatu saat, ini kan bisa jadi dia akan jadi orang yang mungkin jauh lebih baik dari kita. Ini jadi masa lalunya juga nih. Betul. Nah, gimana kita melihat orang-orang yang seperti ini? Melihat anak kecil, engkau lebih baik dari aku. Karena dosamu belum banyak. Melihat orang tua, kamu lebih mulia dari aku. Karena umurmu banyak, ibadahmu sudah banyak. Melihat orang pelaku dosa, kalau Allah beri hidayah kepadamu, kau bertobat nasuha, kau lebih bersih dari aku. Melihat orang yang tidak beriman, kalau Allah membuka pintu hidayah, kau masuk Islam, kau login, kau bersyahadat, amalmu dari nol. Betul. Suci. Suci. Yang dari nol ini dua, orang bertobat dan Pertamina. Dari nol ya. Iya. Dimulai dari nol itu ya. Dari nol. Betapa kita melihat orang nahnu qudat la du'at. Kita ini nahnu du'at. Kita ini hanya ngajak orang la qudat, bukan hakim. Jadi ada orang sekarang yang kemana-mana bawa martil, bawa palu, kafir, Nah, betul. pelaku bid'ah, masuk neraka. Boleh kayak gitu? Itu urusan Allah. Kita hanya ngajak orang berbuat baik. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Tuhan. Bil hikmah. Dengan cara yang santun, yang lembut. Wal mau'izatil hasanah. Keteladanan, kelembutan, kebaikan, contoh, model. Andai perlu berdebat, wajadilhum, debatlah mereka. Tapi lihat ujungnya, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut. Nah, Ustaz, apa bedanya menyesal yang membawa kebaikan sama menyesal yang akhirnya mengakibatkan putus asa? Nyesal, duduk di bawah pohon kayu sampai datang bisikan-bisikan, berhalusinasi, nggak sholat, nggak makan. Gila dia. Itu bukan nyesal. Tapi ketika dia mandi taubat, sholat sunat taubat, menangis di atas sajadah, menyesal. Sama-sama nyesal kan ngakunya?
Yang tadi ini nyesal sampai nggak mandi-mandi, nggak makan-makan. Yang ini menyesal, bersih, berbuat baik, makin semangat. Nangis. Inilah penyesalan yang sesuai dengan sunnah. Menyesal di dalam hati. Sedangkan ini hanya lebih dalam dalam godaan setan, dia tidak kembali. Makanya ketika ada orang yang merasa dirinya banyak salah, tidak terbuka pintu taubat, bangkitkan semangatnya. Allah membuka pintu kebaikan. Engkau mesti mandi. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang khilaf salah berdosa, summa yatatahhar, mandi. Enggak bisa mandi, wudu, enggak bisa wudu, tayamum, enggak bisa tayamum, kita tayamumkan. Ustadz, kasih clue dong, kasih cara Ustadz. Cara tobat nasuha yang sebenar-benarnya Ustadz. Ada menemukan titik balik dalam hidup. Mutar kantor, rumah, kerja, dugem, mabuk, sakau, kantor, rumah, kerja, mabuk, sakau, zina. Sampai akhirnya menemukan titik balik dalam hidup. Ya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Lama jadi ustadz, banyak yang curhat. Bapak, gimana ceritanya taubat dulu? Saya kebetulan Pak Ustadz ngelihat orang meninggal, tiba-tiba saya terdorong sampai ke tepi liang lahat, masuk ke liang lahat. Tekan kembang gitu yang kemarin. Saya merasakan dingin. Itulah titik taubat saya, Pak Ustadz. Saya ini orang nakal, Pak Ustadz. Tiba-tiba kakak saya meninggal, Pak Ustadz. Melihat dia dimandikan, jadi menemukan titik balik. Ya. Hidayah. Kita ini hidayah. Hidayah artinya ini ke Jawa Barat, ini lanjut ke Jawa Tengah. Pamflet itu hidayah. Ya. Petunjuk, rute, petunjuk. Maka kita harus pintar-pintar membaca hidayah. Wa kafa bil mauti wa'izo. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Ya. Ada nasihat yang berbuih-buih, yang berkata-kata, tapi ada nasihat yang diam. Cukup kan kematian. Kenapa hati kamu tertutup, terkunci? Karena kamu setiap hari melihat orang mati, tapi tidak pernah menyentuh hati kamu. Jadi kita sendiri berusaha untuk menemukan titik balik. Setelah itu kita balik. Jangan takut, jangan cemas, kembali ke jalan yang benar. Jalan ini sebetulnya lurus. Wa anna hadza sirati, jalanku ini kata Allah lurus mustaqiman. Tapi kita melewatinya zigzag, terlalu ke kiri. Maka kembali ke jalan, bahasa Arabnya taubat. Baik. Kembali ke jalan itu bahasa Arabnya taubat. Nah, Berarti Pak kalau Bang Jody berarti titik lurus, jangan titik balik. Betul. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Jadi ketika kita melihat hidayah tadi, hidayah ini harus nunggu Allah kasih ke kita, datang sendiri, atau kita cari. Nah kalau kita cari, kayak gimana nyari hidayah itu, Tat? Saya dalam sebulan mesti menghadiri jenazah. Supaya saya hidayah. Ustadz kan sudah muslim, Ustadz kan sudah ustadz. Hidayah apa? Hidayah ada dua. Ya. Yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ngapain lagi minta hidayah? Allahumma hdini fiman hadait. Ngapain lagi minta hidayah? Hidayah pertama dari kekafiran kepada Islam. Hidayah. Hidayah yang kedua setelah Islam supaya istiqomah. Saya gimana saya supaya istiqomah? Ini kalau saya di rumah saya di Rawa Terata ini, saya di rumah saya mulia. Saya disalami semua. Bagaimana saya supaya merasa diri saya ini nggak ada apa-apanya? Maka saya pergi ke pedalaman, ke kampung, ke hutan. Naik perahu di tengah hutan, angkat tangan, semua orang angkat tangan. Pas ditanya, Bapak kenal sama ini? Enggak. Yang penting angkat tangan aja. Orang dia nggak tahu. Ya. Nggak ada TV. Nggak ada. Ada TV One. Masuk ke barang. Para bola masuk. Lalu kemudian ketika kita sedang merasa hebat, pakai masker, pakai kacamata hitam, nyetir sendiri, merasakan bagaimana sakitnya diusir tukang parkir. Sana. Jangan di sini. Padahal kalau kita mau buka, Ustaz Somad. Jadi kita mesti merasakan itu. Pergi melihat orang mati. Ya. Pergi melihat orang meninggal dunia. Kalau melihat orang meninggal dunia malam. Karena kalau siang nggak jadi ngeliat orang meninggal, malah foto-foto sama orang. Melihat jam 12 malam, buka penutup wajahnya, cium. Kalau dia laki-laki, jangan perempuan dicium. Habis itu datang ke liang lahat. Saya berusaha kalau sedang pemakaman, saya di bagian kepala untuk melihat ke bawah. Tolong buka tali Pocong. buka. Wajahnya buka. Hidungnya tempelkan ke tanah.
Itu tanah gumpalan mana? Letakkan di tengkuk satu, di pinggang satu, di kaki satu, di betis satu, di ujung satu. Itu buka semua talinya. Udah, letakkan tanah. Nah, ambil tikar. Nah, tutup semua dengan papan, tikar tanah jangan sampai guruk. Pelan-pelan. Sampai habis itu saya baca talqin. Untuk apa? Itulah nasihat titik hidayah yang paling kuat menghunjam ke hati saya untuk menasehati saya. Itu untuk pribadi Ustaz. Untuk pribadi saya sendiri. Saya mencari itu. Nggak mesti menunggu. Bahwa dalam perjalanan itu Allah mempertemukan saya dengan beberapa titik yang tidak saya cari. Ada titik yang saya cari, ada titik yang saya dipertemukan Allah. Ketika ada orang di depan saya sedang berdoa gitu. Ada orang di depan saya mengangkat tangan. Maaf. Dia kekurangan fisik, cacat. Dia mengangkat tangan. Padahal dia kekurangan fisik. Ya. Saya yang sempurna secara fisik, doanya gini. Nangis saya. Ya. Dia yang kau beri kekurangan, tapi hatinya sempurna. Aku yang kau berikan kesempurnaan fisik, tapi hatiku kurang. Ya. Dia di hadapan manusia kurang, tapi di hadapanmu sempurna. Aku di hadapanmu kurang, di hadapan manusia sempurna. Datang malu. Malu kepada Allah. Nggak sesuai nikmat yang banyak itu dengan. Jadi saya menemukan itu. Dalam hati saya, melihat teman yang masih bisa jalan dengan maknya. Pergi umroh gandeng. Mak berapa umurnya, Mak? 80, Ustadz. Mak saya meninggal umur 70. Ya. Dalam hati saya, Tuhan nggak adil. Sampai akhirnya pas lagi sedang ceramah, datang. Ustadz, anak ini mau foto sama Ustadz. Iya. Ustadz, anak ini yatim piatu, baru kelas 5 SD, Pak Ustadz. Iya. Berarti aku salah selama ini. Aku masih sempat dengan makku umurnya 70. Ini anak kelas 5 SD. Udah nggak ketemu orang tua. Allah mempertemukan, saya nggak nyari. Iya. Jadi ada titik-titik itu yang kita cari, ada titik-titik itu yang kita dipertemukan Allah. Makanya sensor kita ini kita pertajam. Gimana pertajam sensor itu, Tat? Puasa inilah yang menajamkan sensor. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Kenapa ketika kita lewat detektor itu detektornya nggak bunyi, padahal kita bawa macam-macam pisau, golok, samurai pun kita bawa. Kenapa? Karena debunya terlalu tebal. Di Ramadan ini kita tipiskan itu sensor, kita bersihkan debu-debunya itu sehingga tajam sensor. Dengan puasa tadi, Tat? Dengan puasa. Kita cobalah tengok orang di bulan puasa ini takutnya sama Allah, mandang takut. Ya. Ketakutan semua, makan takut, ngelihat takut, ngobrol takut, cerita takut. Gimana kabarnya bro? Takut. Sensor lagi tajam. Jangan begibah pula gitu. Takut. Ini apa nih Sat? Bang Jadi Jadi kayak sedih banget. Iya, Kenapa, Bang? iya, habis ngobrolin dosa semua dari awal. Saya Makanya ngomong dosa matanya jangan ke Bang Jody. Padahal udah kita lihatnya ke Ustadz. Sat, itu sebenarnya kalau nyeritain masa lalu tuh ada batasan nggak sih? Kalau an-nadamu fil qalbi, menyesal itu membuat kita bisa menangis, membuat kita bisa merasa iba, membuat kita merasa lebih takut sama Allah. Enggak ada batasan untuk amal soleh. Tapi kalau menyesal membuat kita menjadi putus asa, putus harapan, sedih tidak berkesudahan, membuat kita tidak punya etos kerja. Jadi yang dilihat itu efeknya. Apa efeknya? Saya nggak mau melihat orang setelah hijrah meninggalkan bisnisnya, hanya menunggu malaikat maut tiba. Nggak begitu. Justru malah hijrah jangan menurunkan semangat ya. Jadi Khalid bin Walid, panglima perang, jenderal. Kan dia yang memerangi Nabi waktu perang Uhud. Yang menyerang pasukan Nabi kan Khalid bin Walid. Setelah dia taubat, hijrah masuk Islam. Dia nggak ada tuh letoy, loyo, longlai, Semakin tajam lesu. lah ya. Enggak, dia tetap panglima perang. Ya. Itu yang mencabik-cabik Sayyidus Syuhada, panglima orang mati syahid Hamzah bin Abdul Muttalib, yang menusukkan tombak ke tulang belakangnya sampai tembus ke bawah. Wahsy namanya. Dan ketika Wahsy itu masuk Islam,
Dia tidak lesu, loyo, lunglai. Dia tetap menjadi, bahkan Wahsyilah yang membunuh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Tanganku ini pernah hitam karena membunuh sahabat Nabi, paman Nabi Hamzah. Dan dibersihkannya dengan membunuh Nabi palsu, si Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah. Nah, jadi bukan berarti setelah Bukan taubat berarti itu lalu kemudian meninggal. Saya Pak Ustadz setelah taubat ini meninggalkan bisnis, meninggalkan dunia perfilman, meninggalkan TV, meninggalkan. Saya mau mati aja. Itu namanya mati duluan sebelum malaikat maut datang. Sebelum imsak udah meninggal. Nggak boleh begitu, tetap semangat. Lihat Bang Jody, kalau dulu beliau semangat di TV, sekarang juga semangat juga. Cuman semangatnya ke dakwah. Semangat mengajak ke hijrah. Masya Allah. Semangat Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, ini pemuda Mas Terawatrate datang lagi. Rajin nih. Rajin Ini nih. jual untuk pikar. Ya, ini Barang Joe jual Pikar. Ya. Gimana anak muda ini? Alhamdulillah Ustaz, Gimana? tadi kita habis sahur Android lagi, Iya. terus kita stop lah, kita di samping jalan tuh ada pondokan gitu ya, ada pondokan, kita bawa bekal ya seadanya. Tapi Ustaz tadi yang bikin kita dengki tadi tuh, emang sih di depan kita itu ada 2 orang, ya kita nggak kenal mereka, kalau nggak salah namanya Juhairi kalau kata orang ya, namanya si Juhairi ini. Dia tuh memang menu sahurnya itu nasi goreng Ustaz normal. Tapi Ustaz kita langsung pergi waktu dia ngeluarin minuman apa minumannya? Bir. Bir Ustaz, ya Allah kita langsung Lagi sahur minuman bir, Ustaz. Ustaz. yang satu bir beneran, yang satu bir peletok, Ustaz. Iya. Usman namanya Ustaz, yang bir peletok, Ustaz. Iya. Oh itu bir Ali kali ya? Ngambil mikot. Nah dari situ kita pergi, alhamdulillah melihat ada di sini mendengar ceramah dari Ustaz, kita ikut juga lah. Kenapa pergi? Mestinya dinasehati. Lebih tua Ustaz. Nah, usia Justru lebih tua, tenaganya lebih kuat kalian. Apalagi udah pengaruh apalah Tapi nyalinya kalah nih tadi mudah-mudahan. Minggu ini tegap-tegap rotot luar biasa. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu lihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya. Lapor ke Pak Kapolsek, lapor ke Babinsa, Babin Kamtibmas. Saya ilam yastati, tak sanggup dengan lisan. Bapak ini bulan Ramadan kenapa jual khamar? Kata dia ini botolnya aja deh. isinya susu. Besok rencana kita mau datang lagi Ustaz. Nah, Ustaz, kayak gitu mereka kan tahu ini akan kemaksiatan, dosa. Mereka kebagian dosanya nggak kalau mereka tidak melarang? Selemah-lemahnya iman nggak ngikut. Tapi ingat di ujung hadis itu wadzalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Kita kalau mau sepeda motor yang paling kencang atau yang slow? Kencang. Kalau rumah yang paling bagus kokoh atau rumah yang lapuk? Bagus dan kokoh. Tapi kenapa pas iman milih yang lemah? Berarti kita nggak fair. Berarti kalau iman kita memilih yang kuat. Makanya yang punya kekuasaan tidak boleh jual khamar. Punya kekuasaan. Kalau nggak bisa pakai lisan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauh. Nggak juga mampu. Ya udah, diam. Itu selemah-lemah iman. Kamu kenapa diam? Karena nggak diajak. Tapi Kang Ade, ini bulan Ramadan. Taraweh ntar malam cari imamnya yang cepet. Nggak boleh gitu. Oh nggak boleh gitu juga. Loh, tadi kan arahannya begitu dari Ya, Ustaz. pernah ada cerita kayak gitu Ustaz. Ibu-ibu bacaan imamnya lama Al-Baqarah, dia pindah ke masjid lain. Imamnya gue pindah besokannya ke masjid itu lagi, ketemu lagi. Dia nyangka Imam Al-Baqarah panjang. Pindah ke masjid yang satu lagi, dia sebelum ruku sudah berhenti. Bu, kenapa berhenti? Lebih panjang Pak Ustaz. Loh, emang ada yang lebih panjang dari Al-Baqarah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gajah kan lebih gede dari lembu. Pak. Oke. Ya Bang, kalau Ramadan gini Ustaz ya, kayak gini-gini tuh kita seneng ya. Ya. Jadi kayak ada motivasi Betul. segala macam. Buktinya gitu. Bang Jody aja sampai Iya, karena ngobrolnya dosa terus. Jadi kayak Tapi yang pengen saya tahu itu Bang Jody. Kenapa Bang Jody itu teringat apa sampai kok bisa Kayaknya nangisnya kena nih, kayaknya sesenggukan nih. gitu? Kena nih. kena banget gitu karena iya semua yang diceritain di sini gitu masalahnya ya backpass gitu kan Oke. gitu. Terus kayaknya nyentil, apalagi Pak Sultan cerita tadi masalah lobang. Iya, kematian. Iya, lubang kematian itu. Saya pikir ya Allah gitu kan saya umur Saya segini. itu di rumah saya cetak Bang Jody. Apa tuh? Gambar saya di Gambar samping liang liang lahat lahat itu. Ah. Saya cetak 20 inci, saya tulis
hanya amal yang menyelamatkan. Dipampang di rumah Ya, itu. supaya untuk menasihati saya. Ya. Siapa yang nasihati saya? Kayak spion jadinya ya Ustaz. Dulu bahkan di Handphone, wallpaper handphone tuh gambar liang lahat. Sampai akhirnya saya pernah suatu malam nyetir sendiri, saya takut saya rubah. Ustaz, Iya, iya. tar dulu. Boleh, Ini silakan. menarik nih, karena tadi kita lihat langsung nih ya, Bang Jody seperti itu. Menangis itu kan nggak bisa direkayasa ya Ustadz ya. Artinya kan ada sesuatu tuh yang terjadi di situ gitu Ustadz. Kata Nabi, ubuku, menangislah kamu. Kalau kamu baca Quran, nangislah kamu. Kalau tidak kamu bisa nangis, buat dirimu menangis. Makanya ada cara membuat diri menangis waktu muhasabah rame-rame malam tahun baru. Rame-rame, lampu diredupkan. Ya Allah, dosa kami begitu banyak. Orang nangis, pas gitu keluar, kau kok nangis? Ya aku tengok kanan nangis, kiri nangis. Nggak enak kalau nggak nangis gitu kan. Tujuannya apa Ustaz? Untuk agar kita Melembutkan hati. Datang seorang yang hatinya keras, kata Nabi, kalau kau mau lembut hatimu, at'imil masakin, bawa nasi bungkus, kasih orang miskin makan, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim, melembutkan hati. Bawa nasi bungkus, pergi ke panti jompo, panti asuhan. Assalamualaikum Bapak pimpinan panti jompo asuhan. Berapa orang di sini ada? Ada 100 orang. Saya mau makan sini. Semuanya Pak? Enggak, 2 orang aja. Kita makan bersama, makan dengan mereka. Transfer bagus, tapi kita nggak merasakan itu. Baik. Nih udah ada pengajian di masjid nih, tanda-tanda udah mau azan subuh ya. Pengen banyak sebetulnya panjang ya. Berarti kita majuin, kita jam 2 kali mulainya kali ya. Jam 2 nih kita mulai. Ngobrol sampai nggak nyicipin. Padahal ini bukan plastik. Itu dia. Silakan makanya kita cicip nih, udah mau imsak loh. aja Ustaz. Kan udah imsak. Udah imsak. Jangan dibawa pulang besok malam. Besok malam. Oke, seperti biasa kita selfie lagi dong. Duduk, sekarang duduk. Sekarang duduk ya. Duduk di sini dong. Nah. Rapat. Oke. Ini kita nggak jago ngambil selfie nih. Nah, tuh paling gede sini di depan. Nah, ini belum. Jul. Nah, rapat dikit ya. Oke. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi. 1, 2. Kirim ke grup ya. Iya. Sip. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, Grup rawa. Grup rawa. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Lahir. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan, didukung oleh